Welcome back to my channel. Ya, kali ini saya akan membahas fitur apa sajakah yang ada pada di ADV 160 ini. Dan nanti perbedaannya antara ADV 160 dan ADV 150 perbedaannya apa saja. Oke. Di ADV 150 maupun 160 ada dua tipe ya yang membedakan, yaitu versi yang ABS dan non ABS. Yang 160 itu ada yang versi ABS dan versi non ABS, yang 150 pun juga begitu. Jadi yang sangat ketara ya, ini perbedaan yang pertama adalah ABS nya sendiri itu ya. Jadi untuk ADV 160 itu dibagi dua tipe, ada yang ABS dan non ABS. Lalu kita bahas tipe yang ABS ya. Yang tipe ABS itu ada juga fiturnya HSTC ya. Selain itu pada tipe ini juga ada fiturnya, yaitu namanya ESS atau Emergency Stop Signal. Itu yang di ADV 160 yang tanpa ABS, yang versi standar itu tidak ada. Di perbedaannya juga itu termasuk perbedaan dari ADV 160 yang ABS dan non ABS. Lalu yang membedakan dari 150 adalah ini ya. Untuk mesin jelas berbeda. Lalu untuk ini ya, ESP Plus-nya ini teknologi terbaru dari Honda, juga tersematkan di Honda ADV 160 ini. Tentu saja di ADV 150 belum ada ini ya, ESP Plus, atau ini singkatannya apa ini, Enhanced Smart Power. Untuk yang lain-lain masih cenderung sama, desain modelnya itu. Oke, lalu kita bahas ya dari depan. Ini ya, ini juga ada di ABS yang ada di ADV 150, windshield yang dapat di adjustable, dapat dinaik turunkan. Namun untuk yang 150 ini agak tinggi sedikit, namun sangat berbeda sekali itu ketinggiannya. Kita bahas untuk ini yang kita bahas fitur-fiturnya. ABS adalah anti-lock braking system ya. Jadi di dalam sini terdapat modul ABS di dalam. Nanti kalau saat mau jalan itu biasanya bunyi modul ABS. Lalu di sini ada speed changer ya. Speed changernya untuk roda depan. Yang belakang tidak ada karena ini ABS-nya sayang sekali hanya single channel, atau ABS-nya cuman di sisi pengereman depan saja. Jadi fungsinya adalah seperti namanya, anti-lock braking system, yaitu saat kita menekan rem kencang itu untuk roda depan tidak akan lock, tidak akan slip. Jadi mencegah untuk ban depan slip sih, tidak menurut saya juga tidak tidak 100% tanpa slip, tapi bisa saja. Namun ABS itu mencegah agar tidak slip. Nanti sistemnya di kaliper ini akan menekan lalu melepas, menekan melepas dengan periode waktu yang agak cepat. Jadi tidak terasa, namun tidak akan lock ya untuk ban depan. Itu untuk ABS. Lalu kita naik, di sini ada logo HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Tidak hanya di situ, di sini juga ada. Di bagian speedometer juga ada ini. Kalau saat kita nyalakan, bentar, kita coba menyalakan. Ya ini ya, ada logonya T, yaitu torch atau torsi. Jadi HSTC ini, logo HSTC nya seperti ini.
Lalu di bagian parameter sini juga ada untuk mematikan dan menyalakan HSTC. Nah ini ya, untuk ABS nya menyala ya, berarti ini ada ABS nya. Nah ini HSTC. Kita bisa matikannya dengan menekan ini lama ya, arah ini lama, kita tekan lama. Nah kalau logonya ini menyala berarti HSTC nya mati, atau selectable torch controlnya itu mati ya, jadi tidak berfungsi ya. Untuk HSTC sendiri adalah fungsinya fungsinya itu untuk mencegah agar putaran roda belakang itu tidak lebih cepat dari putaran roda depan. Jadi saat kita di jalan yang licin ya, seumpama jalan yang licin, nanti kan yang belakang ada sensor speed, yang depan juga tadi ada sensor speednya ya. Jadi ECU akan mendeteksi apabila roda belakang itu berputar lebih kencang dari roda depan, maka akan mengirimkan sinyal mungkin ke throttle body ya. Nanti untuk akselerasinya akan berkurang, ataupun bahasanya itu berbet ya untuk mesinnya. Jadi untuk putaran roda belakang itu tidak akan spin, begitulah. Itu pernah saya coba, pernah saya praktekkan dan berguna. Saat masuk ke rumah juga sudah pernah. Itu kan lantainya seperti ini ya, ini kan licin. Kalau saat hujan atau apa, atau ada keset di sana itu licin, saya pernah masuk, kesetnya itu terpental, namun untuk mesinnya itu tidak tidak melepaskan. Jadi dia itu yang saya sebut tadi agak berbet itu ya, atau memutuskan aliran tenaga ya, torsi tadi diputuskan jadi agak berkurang, dan saya tidak terpleset karena ban belakang spin. Itu fitur yang lumayan penting dan aman. Oke, selanjutnya yang fitur yang terlihat lagi adalah ini ya, ini agak umum juga di Honda di merek Honda ya. Ini adalah ISS atau idling stop system. Jadi saat kita berkendara lalu kita menemui lampu merah ataupun kita berhenti sejenak, nanti mesin akan mendeteksi kalau kita tidak ada pergerakan, dia akan memutus aliran seperti cut off, itu memutus mesin, jadi mesin akan mati. Namun saat menyalakan kembali, kita tidak perlu menekan tombol starter ya, kita hanya mengegas saja, kita hanya perlu gas, nanti akan mesin menyala dan langsung dapat berjalan seperti itu. Lalu ada satu lagi fitur yang saya belum pernah berhasil mencobanya, belum pernah saya pakai ya, yaitu ESS ataupun Emergency Stop Signal, yaitu saat kita di kecepatan yang tinggi ya, mungkin berapa ya, 80, mungkin 80-an lah. Kalau 60 saya pernah nyoba tidak berhasil. Saat kecepatan 80 lalu kita mengerem mendadak ya, maka nanti akan menyala lampu hazard seperti ini, namun intervalnya akan cepat ya, lebih cepat, dan hanya berapa kedipan, yaitu untuk menandakan pengendara di belakang bahwa kita sedang melakukan hard braking atau pengereman mendadak. Nah, ini kita nyalakan kembali aja HSTC nya karena sangat penting, dan kita tidak lagi off-road ya. Kalau off-road mungkin bisa dimatikan untuk melepaskan torsi yang lebih besar ya. Lalu ini yang juga berbeda di 150, yaitu tachometer. Di sini ada fitur lagi tachometer ya. Nanti kalau mesin menyala ini akan menyala RPM nya. Ini juga berbeda. Lalu mungkin untuk fitur yang agak menonjol itu sih, yang agak menonjol pada
motor ini dan tidak ada di motor-motor Honda lainnya. Mungkin hanya ada di PCX dan motor besar lainnya juga. Kalau untuk fitur di sini cuma ada lampu hazard ya, yang ini juga agak jarang, hanya ada di yang varian Honda yang atas ya, seperti PCX dan lain-lain lah. Ini lampu hazard ada di sini, start sini juga biasa ya. Saya kira ada lampu pas beam, namun tidak ada. Seperti ini hanya lampu jauh dekat, klakson, dan lampu sen standar saja lah. Saya sayangkan kalau saya menambahkan ini ya, ini tambahan saya sendiri ya. Lalu itu saja sih kemungkinan untuk fitur-fitur yang ada di Honda ADV 150. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saat ini mengenai fitur-fitur yang ada di Honda ADV 160. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengetahui info-info saya selanjutnya. Saya akan mencoba mengetahui kehematannya dengan metode full to full juga. Nantikan di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton.